Aku memutuskan pekerjaan yang paling mudah untuk aku adalah menjadi cawapres, karena persyaratannya hanya butuh jadi anak presiden. Kan kita bisa lihat di sosmed itu, di TV tiap hari orang ngantri untuk nyari kerjaan. Saking susahnya anak-anak presiden itu sampai dicariin kerjaan sama bapak-bapaknya. Capres pertama pintar sekali, pintar banget, semua bisa, pandai, luar biasa pandai. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga. Sepandai-pandainya seorang capres, gagal juga milih cawapresnya. Ada juga capres yang apapun masalahnya, mau masalah stunting, masalah Palestina, masalah segala macam, jawabannya cuma satu: makan. Entah itu food estate, entah itu makan siang gratis, entah itu susu gratis, ya kan? Katanya itu capresnya anak muda, tapi nggak begitu tahu teknologi. Kalau dia tahu teknologi, kan dia kalau cuma ingin tua sedikit gitu ya, kan dia sebenarnya bisa pakai teknologi AI, nggak harus pakai teknologi MK. Untuk itu, karena aku nggak dapatin pekerjaan di sini, akhirnya aku memutuskan, aku mau mencari pekerjaan yang sesuai dengan aku, yang gampang bisa aku dapatkan. Maka aku mundur, Mbak Alisa, karena aku mundur, Mbak Alisa. Aku agak nyamping juga, karena aku memutuskan pekerjaan yang paling mudah untuk aku adalah menjadi cawapres, karena persyaratannya hanya butuh jadi anak presiden. Saya termasuk bisa dikatakan ya Gus Durian juga saya ini. Ini ada yang ngaku-ngaku Gus Durian, sekarang nggak datang Rakernas. Kenapa? Sibuk joget gemoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nggak jawab caleg gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu dong. Sudah tahu kan saya siapa? Anak ibu. Ya, salah. Saya Jengyah Inayah, meskipun kadang keliru dipanggil Nuriyah. Ya saya mirip lah sama Dasia itu, sama Jeng Dasia. Cuman bedanya kalau Jeng Dasia itu versi Huayu, kalau saya versi Huawei. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman pasti kalian sudah melihat cuplikan video di atas. Ya, bahwasanya pidato yang terbaik yang mengena sekali di hati masyarakat. Ya, ayo diadakan lomba pidato dan lomba obral ya, janji di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, siapa yang bisa mendapat juara umum yang nantinya mendapat hadiah dari rakyat ya. Nah, kalau otak waras, saya benar-benar malu ya dengan anak ex-presiden bilang begitu, tapi kalau yang disinggir nggak punya otak waras ya, jadi ngendelegug lah yang akan malu. Bapak, ibu, saudara-saudara, teman-teman malu pasti. Nah teman-teman, kamu nak dijadiin wapres ya, yoga lem Tio belum tentu bisa memimpin. Nggak usah nyindir-nyindir ya, nggak pantas bagi anak mantan presiden. Kasihan almarhum bapakmu
Ya, jadi di sini hati-hati wahai umat Islam, Muslim seluruh Indonesia dengan keadaan sekarang ini. Kita benar-benar harus ya menjaga Pancasila dasar negara kita. Nah, Mulyono itu levelnya Luru Konoha ya. Semua ternak Mulyono mendengar apa yang dikatakan anak muda yang begitu cerdas ya, berani semua apa yang disampaikan anak mantan presiden itu. Nah, Abraham Mahid dan apa yang disampaikan. Nah, ciri-ciri orang Indonesia saling mengkritik, saling menjatuhkan, saling menjelekan. Yang masih lebih sang almarhum Pak Haji Gus Dur tidak banyak bicara ya, atau omong-omong mana yang layak dan juga disingkirkan. Nah, teman-teman termasuk keluargamu semua yang dorongkan bapak atau ibu keluarga semua namanya. Nah, sama-sama anak Presiden Gibran dan berhasil jadi wali kota dipilih rakyat, bahkan Wapres tampil sangat memaukan yang mengalahkan ketum partai dan profesor. Nah, inilah belum ada apa-apa ya, apa-apanya bila dibandingkan dengan Gibran. Nah, mantap putri presiden, punya malu lah sedikit ya. Jadi mantap sekali. Nah, siapa milik Gibran? Orang sellernya rendah ya. Nah, ngomong aja nggak jelas, cuman pinter, omong pinter belum tentu dipilih rakyat ya. Malu anak muda, yang penting bisa adem ayam. Wapres sekarang pilih rakyat, semoga langgang ya. Semoga putri Gus Dur ini kelak jadi wapres. Nah, teman-teman, cocok ya wapres dipecat atau dimakzulkan membuat Indonesia emas. Ya, justru jadi perak pun sangsu ya, janjinya sangat langit anak takawang ngawres. Kamu juga dicarikan kerjaan sama ibu kamu ya, tapi masyarakat tidak percaya sama kamu. Jadi kamu tidak dipilih sama masyarakat lagi. Cewek sakit hati ya. Ya, ini anak mantan presiden kualitasnya kok jaya gini ya. deres Joko Widodo, emang Gibran bisa apa ya? Pulang plong ya, itu Jokowi udah tahu anaknya seperti itu dibikin wapres. Untung saya pilih Prabowo Gibran. Ya, kasihan putri mantan presiden seperti ini ngomongnya ngawur. Nah, teman-teman, baru kali ini punya wapres selalu didekte ya, rakyatnya. Mending tak usah ada wapres kalau hanya ngerepotin rakyatnya ya. Emang juga berani, tapi bagaimana dengan mahasiswa? Kau diambil hati ya, SMP aja nggak lulus narkoba. Kota Solo diselamatkan oleh Kapolri ya, yang nggak mau mundur dari jabatannya. Nah, benar kata adik ini, suaranya dari hal nyuri, nggak malu ya. Jadi saya SMP pimpin rapat, padahal menteri sama ketawa dalam hati dipimpin Pufu Fafa. Nah, gaya segudang lah, memalukan kayak gitu, pengen jadi presiden ya, malu-maluin. Kalau jadi presiden langdu di empok Trump ya, pura-pura pemimpin rapat. Nah, rapat dengan para menteri, kau baca teks ya. Coba kalau berani ajak menterinya diskusi ya, entah bakalan habis modal otakmu. Nah, komennya mewakili pikiran kades, tempatku saja nggak berangkat ya. Opennya diskusi, ngomong lembu, jawabannya bani terbalik ya. Jadi teman-teman, walaupun gitu tapi hasil surveinya 74%. Nah, kenapa kalau wapres terbaik pidato kayak gini kok termulnya pada mengikuti ya? Jangan sampai dikirim keluar wapres ya, kita kasihan rakyatnya malu-maluin lihat dengar. Atau ternyata wakil presiden Gibran tidak lebih pintar dari menterinya. Nah, wapres kan lagi belajar di TK, makanya baca selalu bawa teks ya. Apa tidak ada yang masih parah lagi calon pemimpin negeri kita ini? Seorang pemimpin itu minimal harus pinter ya, cerdas, mempunyai wawasan luas, baca keren, mempunyai kapasitas dan kapabilitas.
Ya, jadi diberi pemimpin yang sebenarnya tidak punya ilmu kepemimpinan, dipaksaan jadi pemimpin. Ya, ayo diubah kriteria seorang pemimpin. Harus minimal seorang sarjana dengan lulusannya jelas. Memang aneh ya aturan ini, seorang guru saja harus ya sarjana dengan pemimpin negara. Nah, pendidikannya hanya SMA, ke bawah diubah dengan undang-undangnya ya. Pemimpin negara harus sarjana dengan IP atau minimal 3,5 jika negara kita selalu dipimpin orang yang tidak berpendidikan. Ya, berpendidikan rendah, jangan mimpi negara menjadi maju. Ya, kalau kayak gini wapresnya. Nah, kasihan Gibran jadi bahkan ledakan itu akibat orang tuanya memaksakan jadi wapres. Nah, wapres nggak tahu malu, rakyatnya banyak yang komplain, rugi rakyat urunan bayar dia. Nah, pendidikan kurang ya, jadi itu wapresnya para termul-termul, bukan wapresnya. Rakyat Indonesia kan termul-termul juga menjadikan wapres. Nah, bukan rakyat ya, nggak percaya nanya bapaknya ya. Jadi bagaimana ceritanya seorang yang hanya lulusan SD memimpin dapat para anggota kabinet yang rata-rata minimal pendidikannya S1 ya. Kalau aku Gibran bisa mati berdiri saking nggak kuat ya. Nah, suatu yang dipaksakan akan menghasilkan kerusukan ya. Mantan bos wapres terduga di dunia malu-maluin rakyat Indonesia punya wapres seperti ini. Nah, teman-teman sabar ya teman-teman, jangan salahkan Gibran sekarang, tapi penyebabnya adalah bapak dan pamannya melalui putusan MK ketika mau dicalonkan wapres dan tidak luput dari kesalahan Prabowo serta Gibran ketika itu karena presiden masih bapaknya menyediakan dana kampanye dan bansos melalui parcok hingga berhasil. Sekarang baru tahu ya boroknya itu orang sama sekali tidak bisa. Ya, baguskan Pak RT kalau kamu punya nyambut acara di RT nggak pernah baca teks dengan tatapan lancar. Nah, Mas Gibran legowo aja belum waktunya jadi wakil presiden. Wakil menteri dulu, banyak anak pinter ya. Jadi ya punya wapres yang katanya terbaik di dunia, tapi luasnya kalau menawarkan roti sisir kalau rapat dengan menteri-menteri saking bingungnya ya, sampai muter-muter pidatonya. Jadi RT saja harus belajar dulu, baru RW, Kades, wali kota diselesaikan dulu, umur cukup untuk nyalon proses atau wapres. Nah, teman-teman dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih, salam NKRI harga mati.